sesi tanya jawab. Silakan kalau ada yang punya pertanyaan. Budaya Bante, saya mau bertanya. Sewaktu meditasi, setelah beberapa lama mengamati nafas, saya melihat seperti warna-warna seperti awan di pikiran saya. Setelah itu, beberapa lama kemudian cahaya itu berubah menjadi putih. Putih itu biasanya saya mendapat beberapa gangguan, misalnya seperti karena dulu sudah beberapa lama jadi kaki sudah terlalu sakit, jadi setelah pindah posisi dia cahaya putih itu hilang, atau tubuh merasa melayang. Setelah melayang itu cahaya pun hilang. Yang ketiga, saya setelah melihat cahaya saya merasa tertarik ke dalam cahaya, tapi secara bersamaan at the same time hati saya merasa tergetar. Setelah itu cahaya pun hilang. Setelah itu perasaan saya menjadi kosong. Bagaimana saya supaya menghadapi gangguan ini? Terima kasih Bante. And also, after a while, watching the breathing, Anapanasati, so eventually some cloudy shape coming, and then after a while, this cloudy shape becomes white color. But at the time it becomes white color, because already sitting for a while, then the leg also pain. So when he changed the leg posture, this white color also disappeared. Or this is the first case. Another case is when watching this white color, and then the body feels very like floating sensation. But after that also this color disappear. This white. The third case is after a while it feels like the mind absorbed like suddenly feeling empty. But before that, the mind also feels shaky, and then the mind feels empty, kosong. Like restart from the beginning. So, how to overcome for these three cases? So when you see the white, at the time you do breathing or not at the time? Jadi saya tanya, ketika melihat warna putih tadi, apakah Anda masih tahu nafas atau enggak? Masih memperhatikan nafas? Still know them. Okay, so correct. No wrong, correct. Because so cloudy is like Pirikama Nimitta, and white is like Uga Nimitta, like no yet reach Pirikama Nimitta. Therefore concentration are not yet heights. So sometimes draw like that. This is natural. And then more emphasize the breathing in, breathing out. More emphasize the breathing in, breathing out. The whole set the breath at the time better. Even those this white together with the blood, more emphasize breathing in, breathing out. And then concentration increase at the time. Jadi sebenarnya caranya udah benar, langkahnya udah benar. Di sini
yang berbentuk seperti awan tadi itu disebut sebagai paringaman mita. Jadi itu pertanda persiapannya. Nah, kemudian dia berubah menjadi warna putih. Ya, putih itu adalah ugahan mita atau pertanda pembelajaran. Nah, tapi di sana masih belum menjadi patibagani mita. Ya, jadi di saat seperti ini, maka yang perlu dilakukan adalah coba untuk tetap memperhatikan nafas. Ya, jadi walaupun pada saat itu batin tahu ada warna putih dan juga di tempat melihat warna putih itu juga tahu ada nafas gitu ya. Tapi tetap maksudnya walaupun ada dua objek itu tetap lebih perhatikan yang warna perhatikan yang nafasnya gitu. Dengan demikian nanti batinnya lebih stabil dan konsentrasinya bisa lebih meningkat lagi supaya untuk lain tahap. So actually, this nimitta appear before your past session. Because yogi is paying attention, breathing in, breathing out. At that time, this breathing in, breathing out has become the nimitta like that. Because of the bhavana sanya, meditation past session. So therefore, this appear is a good sign. Good sign, white or cloudy or white or. But more pay attention, breathing in, breathing out continuously. At that time, this nimitta became the Pratibhaga nimitta. So Pratibhaga nimitta like no color, only crystal bright only. At that time, this nimitta can control your mind more. Ya, jadi sebenarnya yang membentuk awan dan warna putih ya, itu dipengaruhi oleh persepsi meditasi. Jadi ketika seorang yogi memperhatikan nafas, ya, lama-kelamaan akan muncul persepsi terhadap nafas. Jadi munculnya persepsi terhadap nafas ini menjadi pertanda konsentrasi, dan ini adalah tanda yang bagus itu sebenarnya. Nantinya persepsi ini akan berubah menjadi nimitta untuk anapanasati dalam bentuk patibhaga nimitta atau pertanda padanan ya. Jadi pertanda padanan ini nanti warnanya juga tidak kelihatan lagi, alias jadi transparan atau bening gitu ya. Nah nanti ya ini yang disebut sebagai patibhaga nimitta. So this nimitta also began from the breathing in, breathing out. Therefore, this nimitta also we consider as breathing in, breathing out like that, as breathing. So therefore, Pratibhaga nimitta time, mind absorbed in the Pratibhaga nimitta at that time, no need to pay attention breathing in, breathing out. At that time, only pay attention the Pratibhaga nimitta only. At the time, can enter the jhana. Before this stage, sometimes concentration a little bit drop. At the time, you pay your left like that. At the time, because the concentration drop, you also pay. At the time, this white organic also sometimes disappear. At the time, we pay attention, breathing in, breathing out. Breathing in, breathing out. Original is a breathing in, breathing out. Right? Nah, jadi pertanda konsentrasi tadi juga merupakan hasil dari memperhatikan nafas ya. Jadi karena memperhatikan nafas kemudian muncul nimitta ya. Maka dari itu sebenarnya ketika sudah sampai di tahapan patibhaga nimitta, ketika melihat nimitta itu sudah sama dengan melihat nafas ya. Jadi ketika melihat patibhaga nimitta yang cukup stabil dan kuat, biasanya batin otomatis akan tercerap, akan otomatis mengambil patibhaga nimitta itu sebagai objeknya. Jadi pada saat itu mungkin tidak tahu nafas ya. Tapi pada saat itu juga nggak masalah, biarin aja batinnya tetap memperhatikan si patibhaga nimitta ini ya, karena melihat patibhaga nimitta udah sama dengan
dan napas. Ya. Nah, tapi ketika dia belum mencapai Patibaga Nimitta, ya kadang di tahap udahan nimitta itu ketika kita langsung memperhatikan si udahan nimittanya, ya, dan tidak memperhatikan nafas, kadang konsentrasi bisa turun. Ketika dia turun, maka kadang kita bisa merasakan sensasi tubuh seperti kaki sakit dan sebagainya. Ya, otomatis saat batin dia memperhatikan objek sakit itu, maka konsentrasinya pun drop. Nah, dan ketika drop, dia harus ulang dari awal. Gitu. Jadi di sini maksudnya adalah tetap coba untuk lebih perhatikan ke nafas, ya, karena nafas itu sendiri adalah objek asal mulanya, ya, objek originalnya. Kecuali sudah sampai di Patibaga Nimitta. So in the Pali, no, Buddha mentioned breathing in, breathing out only, not nimitta. No? So you can find that in the Buddha Pali, Buddha direct teaching. Buddha say breathing in, breathing out only, not say the nimitta. But nimitta is explained by the commentary. Commentary explain nimitta. No? So Buddha more emphasize breathing in, breathing out. No? But nimitta also really appear. No? Therefore, commentary also explain like that. No? Nah, di kitab Pali, artinya kitab original, ya, Sutta, di sana Buddha itu ketika menjelaskan Anapanasati tidak pernah menyebutkan kata nimitta. Jadi Buddha hanya menyebutkan untuk memperhatikan nafas. Ya. Hanya di kitab komentar atau penjelas makna baru mereka menjelaskan tentang adanya si nimitta ini. Gitu. Maka sebenarnya kalau Anda perhatikan dari instruksinya Buddha, gitu ya, yang paling penting itu adalah untuk memperhatikan si nafasnya. Maybe some people already ask, can find nimitta, about nimitta, anapana nimitta in Padisamvidamega. But Padisamvidamega is a Venerable Sariputra writing book. But Buddha also approved. So Venerable Sariputra also explained the anapana nimitta in Padisamvidamega. Jadi kalau ada yang bertanya, gitu ya, di mana bisa ditemukan penjelasan tentang nimitta, yang seolah-olah kan Buddha nggak menjelaskan itu kan. Jadi sebenarnya di dalam kitab Patisamvidamagga, ya, di Tigakarika, di situ ada penjelasannya tentang nimitta. Jadi Patisamvidamagga ini merupakan kitab Pali juga, ya, bukan komentar, tapi di sini kitab Patisamvidamagga ini berasal sumbernya itu dari Bante yang mulia Sariputta. Ya. Jadi Bante Sariputta itu menjelaskan tentang nimitta untuk Anapanasati dan Buddha pun menyetujuinya. Yeah. Therefore, some Western teacher, meditation teacher, they don't accept nimitta because Buddha directly not say the nimitta. They also not believe the Padisamvidamagga also. And also not believe the commentary also. So at the time, without nimitta, also possible jhana like that. They say like that. But really, we need the nimitta to enter the jhana. Nah, maka dari itu, ya, kadang ada pendapat dari mereka para guru meditasi umumnya dari barat. Mereka mengatakan bahwa Buddha nggak pernah menjelaskan tentang nimitta. Oleh karena itu adalah mungkin untuk mencapai jhana tanpa adanya nimitta. Ya. Karena mereka tidak mempercayai kitab komentar, mereka juga tidak menerima ini Patisamvidamagga ini. Ya. Tapi ya, karena itu ada ditulis di Patisamvidamagga dan Buddha sudah menyetujuinya. So in Pratyeka also, if we practice Anapana meditation, breathing, nimitta appear automatically. No? Everybody has experience like that. So if no one to see nimitta, then I have to stop the meditation because nimitta automatically appear. No?
when practicing practically, nimitta always be like that. So therefore, please be nimitta has anapana meditation has nimitta. So if don't want to see nimitta, have to stop meditation. Because if you pay attention with nimitta appear automatically. Ya, jadi secara prakteknya Bu, ketika seorang yogi mengembangkan meditasi anapanasati, itu pada satu tahap pasti akan muncul nimitta. Itu proses yang alami. Jadi otomatis juga batin akan memperhatikan si nimitta ini. Ketika memperhatikan nafas, kemudian nimitta muncul, otomatis batin biasanya akan mengarah ke si nimitta tadi. Jadi dikatakan sebenarnya kalau seseorang tidak menerima adanya nimitta gitu ya, maka berarti kan mereka mengatakan harus memperhatikan nafas saja, nggak boleh memperhatikan nimitta ya. Maka sebenarnya ketika di tengah-tengah anapanasati, ketika muncul nimitta mereka harus berhenti karena mereka tidak menerima nimitta tadi ya. Tapi semua orang, maksudnya orang-orang juga yang melatih anapanasati ini ya semuanya mengatakan nimitta ini ada. Ini merupakan proses alami ya. Maka dari itu saya bilang jadi istilahnya berkeyakinan lah terhadap nimitta ini. Take this question. Yang pertanyaan ketiga yang waktu saya merasa tertarik ke dalam cahaya tapi hatinya bergetar itu gimana? Harus itu setelah hati saya bergetar itu dia kembali ke kosong lagi, kayak pertama lagi. Kosong itu berarti kenapa? Yaitu dia seperti apa namanya? Setelah melihat cahaya, saya merasa tertarik ke dalam cahaya. Setelah itu, secara bersamaan hati saya merasa tergetar seperti takut atau seperti takjub. Gitu. Setelah itu cahayanya hilang, saya seperti kosong, mengulang dari awal. Menghadapinya gimana? So about the third case, and so at the time, the mind feels like it's being pulled inside the light, absorbed or pulled inside this light. Nimitta. Yeah, this nimitta. And then suddenly the heart feels shaken, shaking like either afraid or either amazed. Okay. But eventually, but after that, the mind feels empty and you have to restart again from the very beginning. Yeah, because emotion little bit. Because this past experience, because a little bit afraid, a little bit emotion. So later, not happen like that. So do not worry. This is a good condition. So later, you are familiar with this condition. So this have to go the Kama Vajra to Rupa Vajra like that. So different movement like that. Different movement. Kama Vajra to Rupa Vajra. Yeah. Like some aeroplane take off like that. Ya, jadi saya menjelaskan jangan khawatir ya, karena itu sebenarnya pertanda yang bagus. Cuman ini namanya pengalaman pertama. Jadi batin masih kaget, masih belum terbiasa. Nanti dicoba lagi aja, diulang lagi, lama-lama batin akan terbiasa. Ini karena ada proses perubahan silsilah dari makhluk yang batin yang umumnya menikmati kesenangan indera, dia naik tingkat ke batin dari para ulama materi halus ya. Jadi
perubahan transisi silsilah ini itu yang memang biasanya batin itu yang perlu penyesuaian. Ya. Jadi istilahnya seperti naik pesawat, pertama mau take off itu kan ada sensasinya ya. Lama-lama kebiasaan. Yeah. Some passenger first time they use aeroplane, they also flip. No, the flight take off like that because they have no experience. But using flight again, there's a common like that. Sometimes sleepy only, no feeling like that, right? So like people, no, many times traveling to Jakarta, right? So now common like not so the strict experience, right? So in the same way, meditation is like that. First time you are very emotional. Jadi kadang orang naik pesawat juga kalau dia pertama kali ada yang takut juga gitu. Ketika pesawatnya udah mulai mau terbang, mereka merasa ada banyak emosi, ya, sensasi kayak khawatir, takut dan sebagainya, rasanya berubah gitu kan. Ya, tapi lama-kelamaan mungkin seperti orang Lampung kalau sering ke Jakarta gitu kan, ya lama-kelamaan pas momen dia take off itu kadang sambil tidur juga nggak masalah gitu. Jadi dengan cara yang sama, ya yang sensasi kali ini masih banyak emosi, ya, masih perlu penyesuaian, tapi nanti dia bakal terbiasa sendiri. So therefore, without Vitakka Vichara and Piti, Pajana happiness is the best in the feeling world, in the feeling without Piti. Because Piti make like emotion like that. So therefore, without Piti, Pajana happiness is better like that. Maka dari itu, kalau secara faktor-faktor jana, ya, sebenarnya di dunia perasaan, jadi kalau mempertimbangkan hanya dari perasaan, itu perasaan bahagia yang paling bagus itu adalah di jana ketiga. Karena jana ketiga itu 3 faktor jana sudah hilang, yaitu Vitakka, Vichara, dan Piti. Ya. Terutama di sini Piti. Jadi Piti itu adalah kegembiraan, kegembiraan, kegiuran, gitu ya. Tapi sensasi kegiuran ini dia sifatnya itu nggak stabil, dia sifatnya itu terlalu banyak emosi, terlalu gemetar. Ya. Ya. Orang dari jana kedua dia meninggalkan Piti ini untuk naik ke jana ketiga. Di jana ketiga si kegembiraannya udah gak ada, hanya yang ada itu cuma perasaan yang bahagia aja. Nah perasaan bahagianya ini jadi jauh lebih kuat karena gak ada emosi tadi. So therefore, trying to get the first jhana first. After that, Mastari. After that, have to go the second jhana. Second jhana, you remove the Vitakka Vichara. So without Vitakka Vichara, so this jhana is better than first jhana. After that, have to remove Piti also. So have to see, the Piti is an emotion nature. Therefore, not so quiet like third jhana. So as then you reach the third jhana, then this third jhana sukha is better than the lower jhana. Maka dari itu pertama Anda coba untuk capai jana pertama dulu, jana ke-1. Nah, di sini setelah mencapai jana ke-1 nanti Anda coba kuasai 5 kemahiran tadi. Ya, setelah itu nanti Anda naik ke jana kedua dengan cara Anda meninggalkan si Vitakka dan Vichara. Jadi Vitakka Vichara ini masih proses yang kasar, Anda tinggalkan. Nah, di level itu nanti Anda masuk ke jana kedua. Di jana kedua ini batin lebih stabil karena dia udah nggak ada yang kasar tadi. Ya, nanti ada setelah dari jana kedua latih lagi 5 kemahiran. Setelah Anda mahir di jana 2, nanti Anda coba renungkan, Anda coba perhatikan bahwa si kegiuran ini, si kegembiraan itu sifatnya itu penuh emosional. Ya, maka dari itu Anda tinggalkan. Nanti Anda mencapai jana ketiga, Anda bisa merasakan setelah itu Anda bisa merasakan bahwa di jana ketiga ini
batin itu lebih stabil, lebih tenang, karena dia nggak ada si keadaan emosi tadi, dia hanya bahagia aja. So therefore, in the Lokiya Sukha, among the all Lokiya Sukha, Vajjana Sukha is the best. Ya, maka dari itu kalau secara perasaan bahagia yang duniawi, ya, itu paling tinggi levelnya adalah perasaan bahagia duniawi di jana ketiga, ya, karena di sana udah hanya itu aja perasaan bahagia. So better than Vajjana is four jhana. Four jhana is not Sukha, Ubekha only. So Ubekha is like the aeroplane reach the in the sky the highest altitude, and also weather condition is very nice. So aeroplane never shaking, very stable. So at the time, passenger, they are never feeling like that. Never feeling, very stable feeling. This is like Ubekha. Nah, tapi sebenarnya di atas dari itu di jana keempat itu perasaannya udah nggak bahagia lagi, perasaannya udah nggak senang lagi. Jadi perasaan yang tersisa itu cuma perasaan yang netral, yang seimbang, tenang gitu ya, hanya perasaan tenang ataupun netral. Nah, tapi sebenarnya di sini walaupun perasaannya tidak senang, ya, perasaannya bukan perasaan senang, tapi kedamaiannya jauh lebih tinggi. Ibarat seperti kalau orang naik pesawat tadi, ketika dia masih naik itu kan dia di jana ketiga kan, tapi ketika dia sudah sampai ke atas, ya dia cuma melayang aja di atas, dan keadaan cuaca juga lagi bagus gitu ya, tidak ada angin dan sebagainya. Nah, itu pesawatnya akan terbang stabil aja. Nah, itu sebenarnya perasaan yang paling bagus gitu, paling bukan menyenangkan, yang paling damai, ya, paling stabil. So now five jhana factor also opposite of the five nivarana. You know five nivarana: Kamechanda, Vyavada, Tinamida, Kudita, Kukuja, Ujikisha. Five nivarana. Jadi sebenarnya itu tadi 5 faktor jana: Vitaka, Wicara, Piti, Sukha, dan Ekagata. Ya. Di sini 5 faktor jana tadi adalah musuh atau lawan langsung dari yang disebut sebagai 5 rintangan batin atau 5 niwarana. Jadi Anda tahu, kalau Anda tahu 5 niwarana itu kan ada rintangan batin yang pertama yaitu kamacanda, nafsu keinginan, nafsu keinginan indriawi ya. Yang kedua vyavada adalah kebencian atau kemarahan ya. Yang ketiga ada hinamida, yaitu rasa lamban atau malas ya, dan kantuk ya, kantuk dan lamban. Yang keempat itu adalah udaca kukuja, yaitu penyesalan dan kebingungan ya. Nah, yang kelima adalah keraguan-raguan, wicikicca. So Vitaka is can conquer to the Tinamida. If you have Vitaka, never sleepy. You have Vitaka weak, at the night you are sleepy. Mostly after lunch. We will be mostly sleepy because Vitaka very weak. Vitaka to initiate application to the breathing in, breathing out, or Nimitta. Jadi yang pertama Vitaka ya, faktor jana yang pertama Vitaka. Vitaka ini adalah penerapan awal ya. Vitaka ini adalah lawan langsung dari hinamida, yaitu lamban dan kantuk. Jadi ketika seorang yogi faktor si vitakanya ini kuat, artinya batinnya senantiasa mengambil objek ya, maka yogi itu tidak akan merasa ngantuk, dia akan lebih fresh gitu ya. Nah, tapi biasanya ketika habis makan siang itu vitakanya lemah ya. Biasanya setelah makan siang itu ada yang ngantuk bahkan ketiduran. Vitaka to the Anapana project, right? Not that harmful, no. Vitaka to Facebook is very strong. This is also Vitaka. Never Tinamida.
No, many hours also not sleepy. So therefore, vitaka is a both side. No, sometimes kusala object, sometimes akusala object. No? So careful. No, we need that. No, good object only. Vitaka. Vitaka to kusala object only. No? Tapi di sini yang kita butuhkan itu adalah penerapan awal atau witaka yang ke objek meditasi. Karena sebenarnya witaka itu dua sisi. Mau ke objek yang baik atau objek yang tidak baik ya, itu dua-duanya namanya tetap witaka. Witaka itu ketika misalkan Anda lihat Facebook tengah malam gitu kan, Anda lihat sampai berjam-jam juga gak ngantuk-ngantuk, nah itu juga witaka. Cuman yang itu bukan yang kita butuhkan ya. Yeah, watching Facebook 1 hour very quick. 2 hours also very quick. Suddenly become midnight. Oh, only midnight. Have to sleep now. Jadi ya, ketika Anda lagi lihat HP gitu ya, 1 jam itu rasanya cepat banget. Bentar aja udah hilang 1 jam, 2 jam, tiba-tiba Anda lihat jam udah tengah malam gitu. Ya, itu juga ya, Anda melihat itu tanpa rasa ngantuk ya. Dan, ya itu bukan yang bagus. Yeah, because Facebook has many limiter. many photo, many video. So therefore, no denominator. So number 2, vichara. Vichara is the opposite of the vicikiccha. No? So vichara, his duty, his function is the understanding within out. No? Therefore, doubt disappear. No? Never doubt about the meditation. Because the vichara power. No? Oke, yang kedua adalah wicara. Wicara ini adalah penempelan terus menerus ya. Jadi faktor jana kedua ini merupakan lawan dari keraguan-raguan. Ketika batin senantiasa nempel kepada objeknya, mengikat dan nempel kepada objeknya, maka saat itu batin tidak ada kesempatan untuk ragu. So number 3, piti. So jana veda piti is the opposite of the dhyavada anga. Dhyavada. If you have piti, you are never angry. You are very enjoy in the meditation. Yang ketiga adalah piti. Piti atau kegembiraan ya. Di sini piti adalah lawan langsung dari kebencian atau kemarahan. Ketika kita memiliki kegembiraan, ketika kita sedang gembira gitu ya, saat itu kita nggak pernah bisa marah ya. Karena sangat, jadi dalam konteks meditasi, ketika kegembiraan ini muncul, dia sangat menikmati objek meditasinya, sehingga kebencian tidak bisa muncul bersamaan. So number 4, jana veda is sukha. Sukha is the opposite of the uddhacca and kukucca, remorse, regret. If you are happy, never you regret, never restlessness. Yang keempat adalah perasaan bahagia. Ya, perasaan bahagia atau senang ini merupakan lawan langsung dari penyesalan dan kebingungan. Ya. Jadi ketika kita memiliki perasaan senang, saat itu kita tidak bisa menyesalnya. Kita tidak terjatuh dalam penyesalan. So number 5, jana veda is ekagata, samadhi. This samadhi ekagata function is opposite of the kamechanda. Kamechanda, lobha. No? Some people, their concentration very good. No? They want to continue meditation. Even lunchtime, he don't want to eat. No? Because our meditation is a bit more tasteful than eating like that. So therefore, if your concentration is better, kamechanda automatically disappear. Yang kelima adalah ekagata atau istilahnya kemanunggalan pikiran atau pemusatan pikiran ke satu objeknya. Jadi di sini makna yang umum kita dengar adalah konsentrasi itu sama aja. Jadi ketika seorang konsentrasinya sudah berkembang ya, kadang-kadang dia bahkan tidak kepikiran ke makan gitu ya. Karena apa? Karena
konsentrasi ini lawan langsung dari nafsu keinginan indriawi. Ya. Ketika seorang sudah menikmati, ketika batinnya sudah menikmati objek anapanasati misalkan, ya, dia akan terus menerus memperhatikan anapanasati itu, bahkan makan itu terasa tidak penting gitu. lebih nikmat untuk mengamati objek anapanasati itu. To want to listen music also. Your concentration is good. You don't want to listen the karaoke or any music also. And don't want to watch the movie also. Because you know meditation things are better than watching the Facebook, listening music like that. So can remove the many kind of kamicchanda object. Ya, selain itu juga ketika seorang yang memiliki konsentrasi, mereka juga tidak akan menikmati objek-objek seperti musik yang indah gitu ya, ataupun nonton TV gitu ya. Nah, karena bagi mereka ya objek-objek seperti itu tidak menyenangkan. Lebih menyenangkan itu adalah memperhatikan objek meditasinya. And also very easy understanding. Listening, music, watching movie, watching Facebook are very tired. Body also tired, mind also tired, I also pain like that. So at the time you meditate, at the time everything overcome. No? So body also relax, mind also more fresh. No? I also can rest. No? So at the time you more understanding. No? Concentration is no? Can conquer to the kamicchanda. Dan juga akan mudah untuk memahami, ya, memahami bahwa konsentrasi itu lebih superior daripada menikmati kesenangan-kesenangan indriawi seperti mendengar musik atau melihat Facebook, menonton TV. Karena ketika menonton TV, melihat Facebook dan sebagainya, itu sebenarnya melelahkan ya, baik secara pikiran, melelahkan gitu ya, secara konsentrasi juga lemah gitu ya, pikirannya jadi tambang sana sini, dan juga secara fisik ya, matanya juga jadi sakit. Tapi dengan mengembangkan konsentrasi ya, terhadap objek meditasi, maka batin itu jadi lebih fresh, lebih sejuk ya, dan pikiran juga lebih tenang, tubuh juga lebih relax, lebih santai. So watching movie has a first initial stage has a happiness like that. So there were many people like to watch that movie, listen music, but after that body also tired. No, I also tired like that. No, this is a result like that, very result, side effect long. No? So therefore, little bit happiness only, suffering is a lot. No? So the yogi understanding more after meditating. Little happiness, suffering a lot. Dan juga ketika kita nonton TV gitu, atau scrolling Facebook gitu ya, sebenarnya di bagian awalnya itu menyenangkan karena bisa menikmati banyak cerita di sini. Ada gambar, ada video, ada apa, suara-suara gitu kan. Tapi lama-kelamaan tubuh juga jadi capek, mata juga jadi sakit ya. Efek sampingnya banyak gitu. Jadi bahagianya cuma di awal-awal ya, senangnya, nanti di ujung-ujungnya itu efek sampingnya banyak sekali. Oleh karena itu sebenarnya menikmati objek-objek indriawi seperti ini itu istilahnya sedikit kesenangan, banyak penderitaan. So therefore we must find two powerful the Janaphetas, Vitaka, Vichara, Piti, Sukha, Ekagata. So this five Janaphetas can conquer the five Nirvana.
So 5 nirvana and all akusala cetasika are the same like that. So under the 5 nirvana, all akusala cetasika can be put under the 5 nirvana. No? So there are 40 akusala cetasika. All cetasika are under the 5 nirvana. No? So therefore, no. So nirvana are all are cetasika name only. So the mind associate with the nirvana, this called nirvana mind. Maka dari itu kita perlu mengembangkan faktor-faktor jana tadi, dan tujuannya untuk mengatasi, untuk menangani rintangan-rintangan batin. Ya, jadi sebenarnya rintangan batin ini adalah nama lain dari faktor-faktor mental yang buruk. Semua faktor mental yang buruk itu bisa dikelompokkan dalam 5 niwarana, ya, 5 rintangan batin. Ya, jadi istilahnya kalau kita bilang batin yang sedang memiliki rintangan batin, ya, batin yang sedang memiliki rintangan itu tidak lain adalah batin, ya, atau kesadaran yang munculnya bersamaan dengan faktor-faktor mental yang buruk. So every mind movement, Citta and Cetasika always arrive together. Actually, mind is very pure. So like Papasalamita Bhikkhu Citta. So mind is a brilliant, always bright like mind is. No? Because the Cetasika, sometimes mind become beautiful mind, sometimes akusala mind like that. So mind is like a white clock like that. Cetasika are dying. No? So if your dying is a many color, right? Yellow, blue, green, red, black, sometimes like that. Sometimes black color dye, no, associated with the white cloth. This white cloth become the black color. No? Sometimes, no, beautiful yellow color. At the time, this white become the yellow color like that. No? In the same way, originally Citta is pure because the associated Cetasika. Sometimes beautiful, sometimes dirty like that. Ya, jadi yang namanya kesadaran, ya, itu selalu muncul bersamaan dengan faktor-faktornya, ya, faktor-faktor mentalnya. Nah, jadi di sini Buddha mengatakan sebenarnya pikiran atau kesadaran itu pada dasarnya cemerlang, ya, bersih dan cemerlang. Tetapi ya, karena dia muncul bersamaan dengan faktor-faktor mental, maka kadang pikiran itu atau kesadaran itu menjadi kesadaran yang indah ataupun kesadaran yang buruk, gitu. Nah, jadi istilahnya di sini ibarat kesadaran itu adalah kain putih. Ya. Jadi ketika kain putih terkena kotoran berwarna hitam, ya, terkena noda warna hitam, maka dia pun jadi kain hitam. Ya. Maka dia pun jadi bercak-bercak hitamnya. Ketika dia masuk ke dalam pewarna merah, maka kainnya juga jadi warna merah. So all jhana feta, vidaga, vichara, piti, sukha, ega, all cetasika. So this jhana fetas together called jhana. So the mind associated with the jhana is called jhana mind. Nah, sebenarnya yang disebut sebagai faktor-faktor jana, yaitu vitaka, wicara, piti, sukha, dan ekagata, semuanya itu juga adalah faktor-faktor mental. Ya, dan ketika kesadaran muncul bersamaan dengan faktor-faktor tadi yang kuat, maka kesadaran itu disebut sebagai kesadaran jana. So to be this jhana citta powerful, we need 7 suitable conditions. 7 suitable conditions. So number 1 is awasa, the place. So like this hall, not suitable, right? Air conditioned room, and also not so noisy, no? Easily to meditate, no mosquito, no, no flying, no, good smell like that. So such kind of place we need to meditate. This is called number 1 suitable condition, awasa, the place.
Nah, supaya pikiran bisa berasosiasi dengan dengan faktor-faktor jana tadi, ya, ketika supaya pikiran jana ini bisa kuat, ya, maka kita memerlukan 7 kondisi yang sesuai, ya. 7 kondisi yang sesuai, yang pertama adalah tempat tinggal. Ini seperti di sini, ya kan, Anda bisa merasakan tempat tinggal yang sesuai gitu kan, karena ini ruangan yang ber-AC, ya, yang gak panas, kemudian gak ada gangguan nyamuk juga, gak ada lalat gitu ya. Anda bisa bermeditasi dengan suasana atau lingkungan yang cukup hening, ya, dan, ya, makanya ini juga termasuk adalah kondisi tempat tinggal yang sesuai. Awasan Gojala Basa. So number 1 awasan, number 2 Gojala. Gojala is a Pidapada place. So bhikkhu every day have to eat at the time, have to do Pidapada for food. No? So this Pidapada place should not be too far. No? So Buddha time go to the village. No? You go monastery and no kitchen. No? So Pidapada village are too far, at the time very tired. Not so much time to meditate. Should be suitable Pidapada place. So today Pidapada place very nearby. Go down only. Di bawah only. Gojala. Oke, itu tadi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Gojala atau tempat memperoleh makanannya, ladang untuk memperoleh makanan. Jadi istilahnya kan setiap hari bhikkhu, ya, kita itu perlu makan gitu ya. Bagi para bhikkhu ya di zaman dulu, mereka kan tinggal di wihara, ya. Wihara itu gak ada dapur, jadi biasanya bhikkhu itu perlu pergi ke desa terdekat, ya, untuk memperoleh makanan tiga cara. Nah, jadi ketika mereka pergi ke desa itu terletaknya cukup jauh, maka ketika pulang mereka tubuhnya udah kelelahan, ya. Artinya itu bukan tempat memperoleh makan yang sesuai. Tapi kalau di sini kan gampang kan, Anda memperoleh makan tinggal turun ke bawah. So number 3 is the basa. Basa meaning is a conversation with Allah. No? Should not say other people bad condition like that. No? Good thing we say each other. No? So yogi say other people, no, bad thing at the time, maybe many problem occur like that. No? So should say that true and beneficial and, no, suitable conversation only, no, during meditation time. No? Yang ketiga adalah bahasa atau percakapan, ya. Di sini ketika kita ketika kita bertemu orang lain, kita kan ada percakapan, ya. Percakapannya ini juga harus yang sesuai, harus yang benar dan bermanfaat saja. Karena kadang-kala ketika kita mengucapkan kata-kata yang buruk atau mengucapkan istilahnya kata-kata yang menjelekkan orang, gitu ya, mengucapkan keburukan-keburukan orang lain, ya, biasanya itu akan menimbulkan berbagai masalah, konflik, berbagai pertentangan, gitu ya. Nah, jadi keadaan-keadaan seperti itu kan akan mengganggu konsentrasi dan akan mengganggu ketenangan batin kita. Nah, oleh karena itu sebaiknya menjaga percakapan yang benar dan bermanfaat saja. Awasa Gojala Basa. Pugalo Atha Gojana. Number 4 is Pugala. Person. No? Associate person should be good person. No? You good teacher, no? Good meditator like each other. No? So this Pugala also important. No? Suitable person, no? During meditation time. No? Nah, yang keempat adalah Pugala atau orang-orang yang kita temui, gitu ya, maksudnya pergaulan-pergaulannya. Jadi di sini juga penting untuk menemukan teman-teman yang bisa mendukung dalam meditasi. Seperti misalkan
guru yang bisa menuntun dengan baik gitu, dan sebagainya. So number 5 is a bhojana. Bhojana very important. Suitable ahara. This ahara should be suitable for you, like that. So without eating cannot meditate, right? So suitable food also important. So for me, goreng are not suitable like that. Goreng, oily food or fried food, like that. Shall not eat. So you must know your suitable food. Yang kelima adalah makanan. Ini faktor yang penting juga. Jadi kita kan senantiasa butuh makanan ya. Kalau yoginya kelaparan nggak bisa medit. Nah jadi makanan di sini juga mesti makanan yang sesuai alias yang cocok dengan tubuh ya, yang tidak menyebabkan gangguan-gangguan. Gitu. Jadi misalkan kayak sendok, makanannya itu biasanya yang goreng-goreng nggak cocok, yang banyak-banyak minyak itu. And also should not eat too much. So according to the Venerable Sariputta advice, Chataro Pinda Alo Pe Abu Tua Udaga Piwe, without eating 4 or 5 the most the harmful. Without eating 4 or 5 harmful, stop and you should drink the water like that. This meaning is should not eat to be full like that. So better is that the best time stop is you are eating time. The days are the best time. The best time to eat. Sometimes or this time are very good time. I can eat. I can eat. I can eat more like that. Such kind is a good condition to stop. At that time, your stomach are not so heavy, and also digestive fire also can digest your food easily. Because not yet full. At that time also good time, eating time, the best time. But according to our desire is that we want to eat at that time more, because at that time very good time, eating time. Difficult to stop at that time. But according to the tradition, the physician, they advise this time is the best time to stop. So that was a never problem, stomach problem, never happen the stomach problem, because every food are easily can digest at that time. But difficult to stop. Nah jadi selain pilihan makanan, porsi makanan juga penting. Jadi kita nggak boleh makan itu terlalu kenyang juga. Di sini Bante Sariputta menyarankan ketika kita makan, misalkan di tengah-tengah makan kita rasa jika kita masih mengambil 4 atau 5 suapan lagi, kita akan merasa kenyang. Saat itu kita harus berhenti sebelum 4 atau 5 suapan tadi. Maka setelah kita berhenti, kita minum air aja. Itu adalah keadaan yang paling bagus untuk berhenti. Atau umumnya misalkan kita makan, ketika kita lagi di tengah-tengah makan kan makin makan makin enak gitu ya. Di saat paling nikmat itu kita berhenti. Itu yang paling bagus. Karena kalau enggak maka akan jadinya kebanyakan makan. Kita kalau lewat dari batas itu maka kita bakal kekenyangan, dan itu nggak bagus untuk pencernaan kita. Jadi di dunia kedokteran modern juga mereka menyarankan seperti itu. Cuma masalahnya kalau kita lagi makan udah pas yang paling nikmatnya, justru kita pengen lanjut lagi. Susah berhentinya ya. Yeah, actually our body also don't need too much food, I think. Sometimes it's for food, and then it becomes the fat. And then the stomach bigger, like coming stomach like that. So this is a dangerous data. Ya, dan juga saya rasa sebenarnya kita makan itu nggak perlu banyak-banyak. Kita
kalau makan selalu makan kekenyangan gitu ya, maka sisa-sisa makanan itu bakal numpuk jadi lemak. Nah, makin makan perut pun makin buncit ke depan. Makanya itu juga buruk untuk kesehatan. Okay, awaso bojana basa pugolo atha bojana udu iriya pato jabi. So number 6 is udu Georgia shall be bagus. Try it. So now fruited now or fruit we got heavy rays. But not affect to our meditation hall. So we are comfortably meditate today, right? So udu climbing also important. Ya, yang keenam adalah cuaca atau temperatur ya. Di sini walaupun sekarang cuacanya mungkin ada banjir, ya, tapi untungnya itu nggak mempengaruhi tempat meditasi kita. Nah, jadi ini sebenarnya cuaca yang bagus. Dan pastinya di sini ketika kita meditasi di tempat yang panas atau terlalu panas atau terlalu dingin itu juga susah untuk mendapatkan konsentrasi. Makanya cuaca atau temperatur juga penting. So last one, number 7, the Iryapatha. Your posture should be suitable posture. So sitting, standing, walking, lying down. There are 4 way posture. You can use that. One of them, suitable posture. Sometimes, without concentration, without getting concentration, long sitting also not suitable. Sometimes have to change sitting posture to walking posture like that. Yang terakhir, yang ketujuh adalah postur ya. Di sini postur yang sesuai juga penting. Ya, jadi yang disebut postur di sini umumnya kan ada 4 ya. Duduk, berdiri, berjalan, dan berbaring. Nah, kadang-kala ketika kita meditasi dalam postur duduk, kalau misalkan belum berada di tingkat konsentrasi tertentu, sebenarnya duduk terlalu lama juga nggak bagus ya, karena itu akan banyak rasa sakit dan sebagainya ya. Makanya selain postur duduk ya, kita juga perlu ganti ke postur seperti berdiri atau berjalan ya, turun lagi kita. So try sitting, standing, walking, changing alternatively. Sometimes have to try the lying posture also. Sometimes sitting time not appear nimitta. At the time you change the lying down, the nimitta suddenly appear. At the time your body also like floated. Sometimes you feel my body not touching on the bed like that. You think body are floated like that. Because very good at the time, lying down, posture, concentration very good. Sometimes try that. Ya, gitu ya. Jadi berganti postur dari duduk ke berdiri, ya, ke jalan, ataupun kadang-kala ya, coba aja postur berbaring juga. Ya, jadi dalam tempat postur ini Anda tetap perhatikan objek meditasi. Kadang-kala seseorang ketika duduk lama dia nggak bisa melihat nimitta yang muncul. Tapi ketika dia berbaring tiba-tiba nimitanya langsung terang. Bahkan kadang dia merasa wah tubuhnya sangat ringan seperti melayang, tapi nggak nyentuh kasur gitu ya. Nah itu cobalah, siapa tahu bisa berhasil. Okay, the 7 condition. Awaso jana basa pugolo atha bojana udu iriyabato jabi sabayo sevitavato. You should be trying to be become as suitable condition. 7 suitable condition. Jadi itu tadinya 7 keadaan yang Anda perlu coba untuk istilahnya cari yang paling sesuainya gitu ya. Jadi
Jadi yang tadi mulai dari apa, Awaso, tempat tinggal ya, tempat tinggal, tempat memperoleh makan, kemudian juga percakapan ya, juga pergaulan ya, dan juga temperatur, kemudian Ugolo atau Bojana. makanan, dan juga yang terakhir postur ya. Itu dan Udu, jadi apa cara? coba cari keadaan yang sesuai. Semua ketujuh itu yang bisa mendukung meditasi. Okay, any question? Pertanyaan selanjutnya, kalau ada silakan. Saya mau bertanya, jadi tadi pengalamannya muncul cahaya awalnya berwarna kuning, kemudian begitu mau diperhatikan cahayanya tapi terlalu menyilaukan di mata. Saya tidak perhatikan, saya kembali perhatikan nafas, lalu tetap masih ada cahaya, lalu tiba-tiba berubah seperti melihat air di botol itu. Saya tahu. Apakah betul itu yang disebut transparan itu, dan harus bagaimana setelah itu? So the experience at the time, he saw the yellow color. Then when he want to see this yellow color, the light becomes very bright. So he didn't see, he didn't change to this color. He continued to see the big breath, and then suddenly this yellow color disappeared. So he saw the water inside the bottle. So is this this the so-called Patibhaga Nimitta? Yeah, good condition. Yeah, Patibhaga Nimitta starting now. Yeah, good condition. Today, okay, continue. No need to go back home. Yeah. Continue the breathing out, continue. After that, this nimitta more powerful. After that, your mind absorb inside the nimitta. Ya, jadi itu pertanda bagus kata Sedo. Jadi Patibhaga Nimitta ini udah mulai muncul. Artinya Anda udah nggak perlu pulang rumah. Jadi saya bilang tetap lanjutkan ya, tetap perhatikan nafas sampai nanti si nimittanya ini juga makin semakin kuat, sehingga otomatis nanti pikiran akan tercerah ke nimitta tadi. Okay, question? Itu banyak bisa nggak? Bisa. Tadi saya saya sekarang meditasi. Tadi sih 2 jam setengah ya. Yang saya itu tidak ada respon, tidak ada merasakan, tapi ya tetap putih. Tapi udah nggak merasakan apa-apa, diam gitu aja. Apakah itu nama kemunduran? Memang seperti itu gitu. Ya seperti itu aja. Nggak ada respon, nggak ada merasakan apa-apa gitu, nggak. Hanya tahu ada cahaya, tapi saya fokus aja ke
ini saya ya, konsentrasi saya ya. Udah. Yes, also now, today she meditated for like 2.5 hours or something. So around that, the whole time she only see this red, but there's also white color, like this white color, very stable. At the time, even though there's this white color, but it feels like no sensation, no feeling, no emotion, and then, so during this like 1 hour, 1 jam lagi praktikan. Dua setengah jam. Okay. During this 2.5 hours, the mind very stable towards this white object. Even though still see the breath, but this white object also stay still, not moving, not changing. Is this correct? Is this downgrade? Or? Yeah, correct. But concentration not so high yet. Not so high. Other than try the Aditana Parami also. Aditana Parami. Aditana Parami. Without wandering mind, my mind continues can concentrate on that. The whole set the black like that. The whole set the black. No? Purposely incline this breathing to be set more and more set there like that. At that time, limit also slowly more and more fall. Aditana. Maybe 1/2 hour or 1 hour try that aditana. Okay, jadi sebenarnya itu bagus, cuman memang konsentrasinya yang belum berkembang. Jadi Anda bisa coba untuk bertekad ya, istilahnya Anda bisa tekadkan ya, semoga batin atau pikiran saya bisa memperhatikan, bisa mengarah ke nafas yang halus ya. Jadi secara sengaja itu menginstruksikan pikiran supaya memperhatikan nafas halus ya. Jadi nanti otomatis nafasnya juga akan menjadi semakin halus ya, semakin lembut, dan nanti konsentrasi juga akan semakin meningkat ya. Anda bisa coba dekatkan, mungkin Anda bisa katakan dalam batin ya, semoga batin bisa memperhatikan, pikiran saya bisa memperhatikan nafas halus ini selama 1 jam, 1,5 jam gitu ya. Yeah, we need a more deep concentration. Jadi itu namanya meningkatkan usaha ya. Karena kita butuh konsentrasi yang lebih dalam. Okay, now another person, another question. Saya bertanya cara mengatasi itu kebosanan dalam meditasi gitu. Very simple question. How to overcome boredom? Boring. Yeah, to overcome boring, we have to feel that the taste of anapana. So as long as not yet get the taste of anapana, always boring, and this object are boring object like that, because cannot get the taste of anapana. So therefore, we need the taste of anapana. Some people never get the taste of anapana. Always pay, let pay, let more pay, headache like that. At that time, they don't want to meditate this time like that. So therefore, we need the taste of the anapana. So therefore, before meditation, you should be asleep. Sometimes very tired, also you should not meditate. You should sleep fast. After sleep, you get up, and also your body also strong, and then easily can get the taste of anapana.
Jadi untuk mengatasi kebosanan dalam meditasi, Anda harus mendapatkan rasa nikmat dari anapanasati. Dan ketika Anda sudah menemukan kenikmatan dari meditasi, dari memperhatikan nafas itu, maka otomatis Anda pun akan pengen untuk meditasi lagi. Ya. Tapi beberapa orang itu nggak pernah menemukan kenikmatan dari anapanasati, sehingga ketika mereka meditasi biasanya batin akan bosan gitu ya, kayak objek ini objek nggak menarik gitu ya, memperhatikan nafas itu nggak menarik ya. Dan juga tubuhnya biasanya kakinya akan sakit, tubuhnya sakit, kepalanya sakit ya, tubuhnya sakit. Jadi maka dari itu untuk bisa memperoleh sensasi kenikmatan dari anapanasati ini, maka cobalah untuk ini ya, memondisikan biar tubuh itu fit sebelum meditasi. Jadi Anda bisa coba tidur dulu misalkan, karena kadang kalau tubuhnya kurang fit ya, itu meditasinya juga akan susah ya, dan dengan demikian nggak bisa dapat nikmatnya dapat gak enaknya doang. Makanya coba tidur dulu sambil meditasi. Nanti ketika sudah fresh, Anda baru coba untuk bermeditasi. Not everybody are not starting the samatha meditation, no? To get and to develop concentration. No? So during meditation time, you are not comfortable. At the time you should be careful, because at the time you are wrong at the time. Because samatha meditation always happy like that, make happy, never suffering. If you are not comfortable, not at the time suffering only, at the time you are practicing something wrong. Something wrong. At the time you should be checked what is wrong like that. No? And also adjust with the 7 suitable conditions. Okay, no? Just I mentioned. No? So during the samatha meditation time, always you should be comfortable. No? At the time, no, piti and sukha easily can get. Otherwise, you always suffering or bored and afraid to meditate again like that. No? So these are very good idea. Sometimes you think not comfortable, no, suffering only. At the time, you should stop and you should find the problem and solve this problem first. Nah, jadi sekarang kan yang sedang dilatih itu, yang Anda sedang latih adalah meditasi samatha, yaitu meditasi untuk mengembangkan konsentrasi. Nah, ketika Anda meditasi samatha, kalau ternyata Anda merasakan sensasi yang tidak menyenangkan, ya, hati-hati, karena sebenarnya mungkin ada yang salah dari cara Anda berlatih. Karena meditasi samatha itu dia akan selalu mengarah ke rasanya yang menyenangkan, ya, yang damai, yang nikmat, yang nyaman. Itu esensi dari meditasi samatha. Ya. Maka ketika Anda meditasi kemudian ada sensasi tidak nyaman, ya, maka kadang Anda perlu coba untuk berhenti, Anda coba untuk perhatikan, ya, cari sumbernya, ya, misalnya apa yang kira-kira salah dari cara berlatih saya. Ya. Kemudian Anda coba perbaiki itu dulu, baru Anda lanjut lagi. Karena kalau enggak, kadang jika ketika meditasi kemudian sensasinya semuanya enggak menyenangkan dulu, kitanya juga akan merasa meditasi itu menderita, meditasi itu tidak menyenangkan. Maka dari itu jadinya seorang akan malas untuk meditasi, akan ogah-ogahan gitu ya. And commentary also advise to balance aviriya, no, viriya and effort and concentration samadhi have to balance. Sometimes effort are very, very powerful. Concentration cannot follow.
at the time mind and body are very tired. No? Sometimes concentration also too much. No? Virya cannot follow. At the time also very easy to be sleepy. No? Bored like that. No? So virya and samadhi should be balanced. And saddha and wisdom. No? Confidence, saddha and wisdom in also should be balanced. No? At the time, always we need the mindfulness. Now, mindfulness are never excessive. Always we need mindfulness. No? So the remaining four is sometimes too much lower. No? But sati too much is very good. Sati we always need powerful sati, mindfulness. No? So virya and samadhi balance, saddha and panya must be balanced. Ya, jadi tadi ya, kalau ada yang tidak menyenangkan itu ketika meditasi, maka Anda bisa juga coba untuk mencari 7 keadaan, 7 kondisi yang sesuai tadi. Nah, Anda coba lihat apa dari kondisi tersebut yang masih kurang, yang Anda coba sesuaikan. Dan juga kita komentar menjelaskan ya, Anda perlu menyeimbangkan yang disebut sebagai 5 daya mengendali atau 5 indriya. Jadi 5 indriya ini ada daya mengendali sadar atau keyakinan, ya, wirya atau usaha semangat gitu ya. Kemudian sati yaitu perhatian, ya, samadhi untuk konsentrasi, dan panya yaitu kebijaksanaan. Di sini wirya dan samadhi harus seimbang. Jadi ketika kita meditasi dengan semangat yang terlalu meluap-luap, samadhinya nggak bisa mengikuti. Ya, oleh karena itu batin nggak bisa tenang, dia jadinya terlalu emosional. Itu juga nggak bisa konsentrasi. Ya, atau konsentrasinya terlalu tinggi tapi wiryanya kurang, semangatnya kurang, maka akan jatuh ngantuk. Ya. Sadar dan panya, keyakinan dan kebijaksanaan juga harus seimbang. Kadang-kala jika kita memperhatikan misalkan nafas, ya, kita ketika keyakinannya terlalu kuat tapi kebijaksanaannya kurang, kita bahkan tidak tahu itu nafas masuk atau nafas keluar. Kita yakin aja pokoknya kita bernafas. Nah, itu juga nggak bisa. Atau ketika kebijaksanaannya lebih tinggi tapi keyakinannya kurang, kita terlalu banyak analisis, ya, jadi nggak bisa juga. Maka antara yang kedua juga harus seimbang. Di sini sati atau perhatian itu adalah keadaan kita selalu ingat objek meditasi. Kita nggak berkeliaran pikiran di tempat lain, karena keadaan sati itu selalu membuat pikiran kembali ke objek meditasi. Sati ini dikuatkan aja nggak masalah, karena dia nggak ada efek sampingnya. Maka dari itu 5 itu mesti seimbang, ya, tapi sati itu yang paling sati itu istilahnya pengendalinya. So after Buddha Parinibbana, Ananda also tried hard to become Arahant. And the virya are very strong. Now, walking meditation also, he tried, but cannot attain Arahantship. At the time, I should rest now. So he go near the bed and lying down. Not reach to the pillow, the head not reach the pillow, and then he attain Arahantship. So, walking meditation time, sitting meditation time, he not attain Arahantship. Only he reduce virya and he decide to rest. At the time, only attain Arahantship. At the time, virya and samadhi are better at the time. So, such condition we need. At the time, Megaphala appear like that. Contohnya seperti Bante yang mulia Bante Ananda, ketika Buddha sudah memasuki parinibbana akhir, ya, saat itu Bante Ananda berjuang sangat keras untuk bisa merealisasi kesucian arahat. Selama seharian beliau bermeditasi dengan penuh, gitu ya, dengan sangat gigih, ya. Meditasi jalan, duduk, berdiri, semua dilakukan dengan semangat, gitu ya. Supaya bisa kejar target. Tapi rupanya
semuanya tidak ada hasil gitu. Sampai udah larut malam, akhirnya beliau memutuskan untuk istirahat ya, karena tubuhnya juga udah lelah. Dan ketika itu beliau pun di ranjang beliau sudah hampir berbaring ya. Tetapi sebelum kepalanya nyentuh ke bantal atau ke kasurnya, seketika itu langsung capai kesucian arahat. Kenapa? Karena di sana selama seharian itu wirya atau usahanya Bhante Ananda terlalu tinggi ya. Sedangkan yang lain tidak bisa mengikuti. Ketika beliau memutuskan untuk istirahat, saat itu usaha atau semangatnya itu menurun, dan saat itu ketemu titik seimbangnya. Makanya jalan dan dua kesucian arahat pun langsung bisa dicapai. Jadi keadaan seimbang seperti itulah yang kita perlukan untuk mencapai konsentrasi maupun mencapai kesucian. So Saddha, confidence and wisdom always should be better always. So Juni, pay attention, breathing out also. Saddha, everybody has that confidence, Saddha. But sometimes they know the breathing, only not understand breathing in or breathing out. No, cannot be clear. No? You know breathing only, not knowing this is breathing in or breathing out. No? And then wisdom are very weak. But Saddha is good. No? This also not better because must know breathing in, breathing out clearly. This is breathing in, this is breathing out, not just breathing. At that time, Saddha and wisdom are balanced. At that time, easily can get the taste of Anapana meditation. Kemudian keyakinan dan kebijaksanaan juga harus seimbang ya. Sama seperti yang tadi, ketika seorang yogi memperhatikan nafas, tapi keyakinannya lebih tinggi daripada kebijaksanaannya, maka pada saat itu yogi ini hanya tahu bahwa dia bernafas, tapi dia nggak memperhatikan ini nafas masuk atau nafas keluar, dia nggak tahu. Pokoknya dia tahu ini cuma nafas. Ini yang disebut sebagai keyakinannya lebih tinggi daripada kebijaksanaannya. Dengan cara ini nggak bisa berhasil. Yang disarankan itu adalah Anda perlu mengetahui nafas masuk dan mengetahui nafas keluar. Anda ketika memperhatikan nafas itu bisa membedakan mana yang nafas masuk dan nafas keluar. Ketika Anda melatih dengan cara demikian, barulah keyakinan dan kebijaksanaan bisa seimbang. Okay, so try to get the taste of Anapana meditation. And that you are never boring. Like the Kuming can get out the taste of meditation now. You are happy meditate, right? We need such kind of taste like that. So we are never experience that day we are bored away. It's a nature. Maka Anda cobalah untuk mendapatkan kenikmatan dari meditasi Anapanasati. Jadi seperti yang Kokong sudah dapatkan, kita sudah sekarang menikmati sensasi, rasa dari meditasi Anapanasati. Jadi Kokong pun akan senantiasa rajin untuk meditasi. Jadi ketika kita sudah dapat, ketika kita belum dapat kenikmatan meditasi, maka biasanya kita akan menjadi mudah bosan, gitu ya, malas untuk meditasi karena kita nggak tahu enaknya di mana. Ya, coba kerja. Yeah, we also traveling many places, in this year. We also want to get everybody the taste of this meditation. It is an advertisement. Advertisement. Jadi tahun ini juga kita punya banyak agenda keliling ke sana sini, gitu ya. Tujuannya itu untuk menyebarkan nikmat dari meditasi ini. Jadi ini semacam promosi, semacam iklan. Yeah. Okay. Okay, share a minute.
sekarang Irfan Jasa ada Question? Okay, question. Okay, okay. Question. one question. Okay, Subihotu Bante. Saya mewakili pertanyaan Mama. okay. Jadi hari ini pertama kali Mama saya ikut meditasi. Terus tadi kenapa ada cahaya kayak meteor, Ya, sih kayak apa gitu langsung. kayak awan tapi ada meteor. Tapi kakinya sakit, semua badannya pusing. Iya, terganggu itu. Jadi ada cahaya awan sama meteor, tapi di awal-awal tuh kepalanya pusing, terus kakinya sakit. Nah terus selanjutnya itu makan kan ya, istirahat makan. Terus kan istirahat makan, terus kembali lagi meditasi lagi. Tapi kayak terasa enteng gitu badan, tapi nggak ada fokus apa-apa, hanya meditasi gitu. Yang diperhatikan apa? Siang setelah makan. Hah? Yang meditasi. Iya meditasi aja tapi terasa enteng gitu badannya. Udah gak pusing maksudnya. Udah nggak pusing. Gitu. Jadi tetap bisa perhatikan. So, she want to ask for her mother's questions, and this is the first time she joined this meditation. So at the time she saw like the cloud, white cloud, shapes like meteor. The shape is like meteor. Meteor Buddha. Meteor falling down. Kayaknya 2 kali deh. Star. Oh, okay, yeah, understand. This meteor. But at the time, seeing this sun, the head also feels pain, headache, and then also not comfortable. Later, another session after having lunch. At the time, this session, she didn't get any concentration, but she can easily see the breath, watching the breath without any painful or discomfort. So the second time is more comfortable. Oh, okay. Yeah, correct. So second time is condition is better. First time also, she little bit afraid only that this condition that start falling like that. So therefore mind little bit shaken like that. Mind little bit restlessness. So therefore headache coming with because this. So this also some beginner happen like that. Not do not worry. So any condition, the more emphasize that within only. Do not embrace, do not emotion, even those see the sunshine, sunlight like that. So later maybe more the common. Now is the first experience only. Therefore a little bit mind shaking. So this nature for beginner. Nah, jadi ya itu sebenarnya ada benar. Keadaan kedua juga sebenarnya keadaan kedua itu lebih bagus kan, lebih nyaman kan. Nah, tapi sebenarnya keadaan pertama juga nggak salah. Keadaan pertama itu pertanda yang bagus, hanya saja saat itu batin mungkin kaget ya, karena belum terbiasa, karena masih awal dan masih pertama kan. Dia terlalu tegang ya, makanya jadinya sakit kepala gitu. Nah, makanya disarankan ketika melihat fenomena apapun ya, mau itu bintang kejora atau melihat cahaya terang gitu ya, apapun itu cobalah untuk tetap lebih fokus ke nafasnya. Dengan demikian nanti juga bisa menjaga keadaan stabilnya, dia nggak banyak bergejolak, nggak banyak emosi. Tapi nggak masalah, ini semua cuma karena masih awal aja. And
also yogi must understand Chahaya, light and nimitta are different. The lights also, produced by the mind. So we concentrate and the light are automatically appear like that. So this light are every direction appear like that. So inside and outside both, internal and external both light has. So inside is a Jitija Rupa Kala and Udaja Rupa Kala. Outside is a Udaja Rupa Kala only. But nimitta is only that unified with the breathing in, breathing out only. But light is many places, many directions like that. Sometimes internal, sometimes external also, in front of your face also. So sometimes you see the light start falling. This also called the light only, not yet nimitta. At that time, should not be emotion. Because this automatically appear, this effect only, effect on your concentration. At that time, mind more stable and pay attention, your duty. Your duty is concentrate on the breathing and breathing out only. Nah, jadi ini juga mungkin penting untuk diketahui bahwa cahaya yang disebut sebagai cahaya dan nimitta itu sebenarnya nggak sama. Jadi di sini cahaya itu bisa datang dari 10 arah, ya, dari depan, belakang, kiri, kanan, sebelah penjuru, atas, bawah, gitu ya. Dari manapun bisa datang. Nah, tapi yang disebut nimitta ini hanya muncul di titik satu nafas, ya. Jadi di mana kita memperhatikan nafas, nimitta itu adanya di sana. Nah, kemudian dari mana datangnya cahaya? Sebenarnya ketika batin kita mampu untuk konsentrasi ke satu objek, ya, pada saat itu batin akan menjadi lebih cemerlang dan juga dia memiliki kekuatan untuk memproduksi materi yang terang, ya, yang kita sebut sebagai cahaya. Jadi cahaya ini ada dua jenis, ada secara internal maupun eksternal. Yang internal ini bisa berasal dari materi yang dihasilkan oleh pikiran, yang dihasilkan oleh dan juga yang dihasilkan oleh temperatur. Ya. Sedangkan kalau yang eksternal ini cahaya yang kita lihat sehari-hari itu adalah cahaya yang berasal dari materi yang dihasilkan oleh temperatur saja. Di sini mau yang manapun, ya dua-duanya itu tetap disebut cahaya. Dan cahaya itu kadang ya itu tidak perlu diperhatikan. Jadi cahayanya datang pun kita tetap lebih memperhatikan ke nafas masuk dan nafas keluar. Karena tugas kita ketika meditasi anapana ini tidak lain adalah memperhatikan nafas, ya, nafas masuk dan nafas keluar. Nantinya dengan memperhatikan nafas ini konsentrasi juga akan makin kuat, ya, bahkan cahayanya bisa jadi lebih terang, gitu. Dan ketika persepsi terhadap nafas ini sudah terbentuk, maka dia akan menjadi nimitta. Nimitta ini yang ada warnanya, yang ada bentuknya, gitu ya, itu juga akan menjadi terang benderang. Okay, so
Amen.